Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasapin cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Kita akan kawal terus bagaimana perjalanan ijazah Bapak Jokowi ini sampai akhir, sampai Roy Suryo CS masuk penjara. Ini ada yang menarik. Beberapa hari yang lalu mereka lapor ke Komnas HAM dan dijawab oleh Komnas HAM. Teman-teman juga bisa melihat videonya seperti apa. Komnas HAM tidak punya hak apapun karena Komnas HAM ini bukan lembaga hukum. Jadi ini ngaco, semakin parah. Mereka lapor ke Amerika, lapor ke Komnas HAM. Terus Rismon Sianipar juga mencaci maki kepolisian Republik Indonesia, mengatakan bahwa kepolisian Indonesia adalah terkorup di dunia. Dan ini semakin parah, menghasut, memprovokasi tentunya ucapan-ucapan yang dilakukan oleh Rismon. Dan tentu kepolisian ini juga sudah mengantongi banyak bukti ya, karena terlambatnya proses ini. Dan ada yang paling lucu dan membuat saya tertawa terbahak-bahak adalah pernyataan dari Ahmad Kozinudin. Ahmad Kozinudin. Nah, teman-teman juga semua sudah tahu, banyak barang bukti yang mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli. UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah sudah mengatakan bahwa ijazahnya dikeluarkan dari UGM. Teman-teman Bapak Jokowi semuanya sudah diperiksa, sudah 2 alat bukti. Kepolisian juga sudah mengatakan melalui forensiknya ijazah Bapak Jokowi identik. Jadi sebenarnya masalah ini sudah kelar. Namun rupanya Roy Suryo CS dan lain sebagainya ini tidak percaya ya dengan peradilan yang ada di Indonesia. Bahkan Rismon Sianipar juga mengatakan harusnya uji forensik itu netral, tidak di bawah naungan kepolisian, harusnya independen. Kalau independen apa nggak makin kacau balau dunia ini. Uji forensik ini sudah ada sejak zaman dulu. Jadi Rismon Sianipar ini ngomongnya juga ngaco ya, mungkin sarafnya sudah kejepit ya, mungkin sudah error ya, mau merubah tatanan yang ada di negara ini. Nah, karena ditolak di Komnas HAM, Rismon juga berkoar-koar. Semua orang takut, hanya yang berani kami katanya. Namun ada yang lucu, membuat saya tertawa terbahak-bahak, pernyataan yang dilakukan oleh Kozinudin. Kozinudin mengatakan akan kirim surat ke Mabes Polri bahwasanya 12 kliennya tidak bisa memenuhi panggilan. Kata Kozinudin, ini bukan mangkir, karena mulai dari hari Senin kemarin semua klien-kliennya sudah terjadwal berkaitan dengan datangnya hari proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus bulan ini. Jadi mereka ini sibuk ya, kegiatan 17 Agustusan. Ya, kita sama-sama tahu lah ya teman-teman ya. Bahkan di kampung saya saja banyak sekali perlombaan-perlombaan 17 Agustus. Mungkin mereka ya, Rismon, Roy, Tifa
mungkin juga mengikuti perlombaan 17 Agustus. Ya, lomba lari karung, lomba panjat pinang, lomba tiup balon, dan lomba lari kelereng dan lain sebagainya. Makanya Ahmad Kojinuddin mengatakan bahwa semua klien-kliennya ini sibuk menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita sama-sama mengatakan di sini merdeka. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ya memang rame perlombaan yang di kampung-kampung saat ini. Jadi kita harus maklumi kalau mereka ini sibuk dan sudah terjadwal sehingga tidak bisa menghadiri panggilan dari kepolisian ya untuk dilakukan penyidikan. Nah, nggak apa-apa, kita tonton saja karena memang proses hukum seperti itu. Sekali mangkir, kalau saya bilang ini mangkir, nggak datang itu mangkir, apapun alasannya itu mangkir. 1 mangkir, 2 mangkir, 3 dijemput. Itu teman-teman ya, mereka sedang mempersiapkan ya argumen-argumen apa nanti saat dipanggil di kepolisian. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya di kepolisian itu tidak perlu melakukan argumen-argumen karena polisi ini akan menanyakan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Jadi nggak perlu argumen-argumen ya. Ahmad Kojinuddin pengacara yang hebat. Jadi di kepolisian itu nggak perlu berdebat. Berdebatnya cukup di acara Aiman, di TikTok, di YouTube itu saja. Jadi nggak usah berdebat di kepolisian karena di sana polisi akan bertanya berdasarkan sebuah kronologi atau kejadian-kejadian yang mereka lihat dan sesuai dengan laporan para pihak. Karena ini banyak pihak yang melaporkan mereka. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu. Terus ada lagi yang seorang ustadz. Ya, nanti saya bahas sendiri tapi ini karena ini spesial. Seorang ustadz yang sudah mendapatkan amnesti atau abolisi namanya, ini berkuar-kuar lagi. Nah, mungkin dia mau ikut-ikut lagi, mau ikutan Roy Suryo CS nanti di penjara lagi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi 1.000.000% ini sudah pasti Roy Suryo CS ini akan masuk penjara. Dan saya minta kepada Bapak Prabowo karena ini sudah merusak ya, bukan merusak Pak Jokowi saja, merusak pola pikir ya, merusak otak orang-orang yang nggak paham dengan hal ini semua, akhirnya ikut-ikutan ya, terseret komentar-komentar mengenai ijazah ini. Jadi untuk Pak Prabowo jangan sampai nanti mengeluarkan gerasi, amnesti, abolisi dan apapun itu ya, hak imunitas daripada presiden ya, hak istimewa dari presiden. Jangan sampai ini dikeluarkan ya Pak Prabowo. Cukup Bapak mengeluarkan sekarang ini aja yang nampak saja ya, Hasto Kristianto, Tom Lembong dan Gus Nur. Namun Gus Nur kali ini berkuar-kuar lagi. Jadi mungkin Gus Nur mau ikut Roy Suryo dan teman-temannya di penjara lagi karena kan sudah berpengalaman ya di penjara. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang paling lucu sekali lagi, alasan Kojinuddin akan kirim surat ke kepolisian bahwasanya 12 orang yang akan diperiksa tidak bisa hadir karena sedang mengikuti perlombaan 17 Agustusan. Lomba bakia, lomba panjat pinang, lomba pecah balon, lomba lari kelereng. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.